Dan pemirsa, bagaimana peluang Bobi Nasution untuk mendapat dukungan dari Partai Nasdem Sumut pada pemilihan Gubernur Sumut kali ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa. Bang Saan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Yohana. Ya, Alhamdulillah. Bang Saan, apakah DPP Nasdem sudah dapat laporan dari DPW Nasdem Sumut tentang Bobi Nasution yang sudah mengambil formulir untuk maju Pilgub Sumut? Ya, kita akan memulai pleno terkait dengan laporan-laporan dari DPW terkait dengan penjaringan dan pendaftaran pilkada itu mulai tanggal 27 ya rencananya. Kita akan mulai memplenokan seluruh DPW. Itu salah satu yang ditunggu, ya nanti akan dilaporkan oleh DPW Sumatera Utara terkait dengan penjaringan calon-calon kepala daerah baik untuk gubernur maupun untuk bupati dan juga wali kota. Jadi tanggal 27 akan dimulai. Dan tentu Bang Saan, Bang Saan, apa sebenarnya menjadi pertimbangan bagi Nasdem mengusung Bobi sebagai Bacagub Sumatera Utara? Ya tentu yang pertama Mas Bobi punya pengalaman ya sebagai wali kota Medan. Medan ini kan kota terbesar di Sumatera Utara. Jadi menurut saya dengan pengalaman sebagai wali kota tentu Mas Bobi juga diharapkan mampu untuk berbuat lebih baik lagi dalam konteks provinsi gubernur. Dan memang menurut saya udah jalurnya ya calon-calon gubernur itu berasal dari kepala daerah setingkat kabupaten dan kota. Kita punya banyak contoh, misalnya dulu di Jawa Barat, wali kota Bandung menjadi gubernur Jawa Barat kan itu kan. Terus banyak ada bupati menjadi gubernur dan menurut saya itu jalur yang pas. Dia punya pengalaman memimpin daerah sebagai wali kota atau bupati dan pengalaman sebagai kepala daerah dalam level kabupaten atau kota mereka naikkan menjadi di tingkat provinsi. Nah, sejauh mana peluang Bobi ini bisa menang di Sumut dan siapa lawan terberat yang menurut Nasdem ini harus menjadi fokus atau perhatian? Ya tentu gubernur sebelumnya ya yang sudah menjabat sebagai gubernur walaupun bukan petahana karena masa jabatannya sudah selesai dan punya peluang untuk menjadi menjadi kompetitor yang patut dihitung oleh Mas Bobi ya dan partai-partai pengusung tentunya ke depan. Nah, bagaimana juga dengan potensi-potensi peluang koalisi dengan partai-partai lain? Sampai titik ini apakah sudah ada partai-partai yang sudah fix nanti akan mengusung Bobi bersama-sama selain Nasdem? Ya, yang udah pasti Gerindra itu sudah pasti mendukung Bobi. Yang kedua ada Golkar. Jadi menurut saya peluang untuk membangun koalisi mengusung Mas Bobi ini banyak partai yang insya Allah akan bergabung di Sumatera Utara ini. Sejauh mana sih kemenangan Bobi nanti misalnya sebagai Gubernur Sumut ini di pilkada ini akan berdampak bagi eksistensi atau bagi Partai Nasdem sendiri? Sesignifikan apa? Ya tentu gini, karena ini pilkada serentak nasional ya, yang dalam sejarah pilkada pertama dilakukan secara serentak nasional dan juga ini bisa menjadi awal atau barometer untuk nanti pemilu 2029 ke depan. Jadi kalau dulu pilkada itu kan ada dalam 3 fase, sekarang kan semua diserentakkan secara nasional, nggak ada fase-fase pilkada susulan. Nah karena itu menjadi sangat penting bagi partai yang namanya pilkada 27 November 2024 ini. Karena ini menjadi ukuran untuk pemilu 2029 yang akan datang.
Nasdem memiliki kursi yang lumayan banyak ya untuk DPRD Sumut sendiri. Mengapa Nasdem tidak mencoba untuk mengusung kader-kadernya sendiri? Dan tentu yang dalam konteks pilkada, ada potensi-potensi yang memang kader-kader punya potensi untuk dimajukan. Kan itu tidak hanya di konteks gubernur, tapi kita juga punya kader-kader yang memang kita proyeksikan dan kita usung di level wali kota atau bupati. Jadi nanti di Sumatera Utara, insya Allah juga nanti kader Nasdem untuk menjadi wali kota Medan misalnya. Dan tentu juga di provinsi-provinsi yang lain, di kabupaten kota yang lain juga, banyak kader-kader Partai Nasdem yang berpotensi, berpeluang, dan punya kemampuan untuk menjadi kepala daerah. Tidak hanya sebatas gubernur, tapi wali kota dan bupati itu jauh lebih strategis dan jauh lebih penting juga. Ya, terkait dengan hal itu, Bung Saad, kalau kita amati ya, Nasdem ini sering sekali mengusung sosok-sosok profesional, bahkan di luar kader. Apakah apa sebenarnya value atau komitmen Nasdem untuk mengusung atau mencetak seorang pemimpin sebenarnya, meskipun itu bukan dari kader sendiri? Ini gini, bagi Nasdem pilkada itu adalah salah satu misinya adalah mencari putra-putri terbaik bangsa yang ada di daerah-daerah yang akan Nasdem usung dan Nasdem persembahkan kepada masyarakat. Nasdem selalu orientasinya adalah kepentingan masyarakat, bukan dalam konteks kepentingan internal partai. Karena bagi Nasdem, kepala-kepala daerah yang baik yang diusung oleh Nasdem dari latar belakang apapun, apakah dia kader atau bukan kader, itu diyakini dengan kebaikan kepala daerah yang dilahirkan oleh Partai Nasdem, maka masyarakat di daerah itu akan mendapatkan manfaat dari kebaikan para kepala daerah yang memang lahir dari Partai Nasdem. Jadi semangatnya memang adalah mencari putra-putri terbaik bangsa yang akan kita persembahkan untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Bang Saan Mustafa untuk ulasannya bersama Metro Siang kali ini. Semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.